Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat 24, kata kunci renungan pada malam ini adalah pembaruan rohani, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Terambil dari kitab Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, saat Anda menerima Kristus, karya Allah di dalam diri Anda baru saja dimulai. Mari kita mulai renungan malam kita. Saya akan membaca lanjutan ayat renungan kita hari ini. Efesus 4 ayat 21-32 menuliskan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman,
Kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari kita lanjutkan segemen kisah inspiratif berikut ini. Saat kami pindah rumah 5 tahun yang lalu, kami mendapati bahwa ternyata sang pemilik yang lama telah meninggalkan 6 kursi ruang makan bagi kami. Kursi tersebut dilapisi tenunan seni Afrika yang indah, yaitu belang zebra yang artistik. Kami menghargai hadiah yang tidak terduga tersebut, dan kami kerap menggunakan meja makan itu untuk menjamu tamu. Ketika baru-baru ini kami pindah lagi, kami merasa bahwa kursi-kursi itu perlu didandani ulang, agar sesuai dengan dekorasi kami yang baru. Maka kemudian saya memanggil seorang tukang mebel dan bertanya, tidakkah sebaiknya kita cukup memasang material baru di atas kain yang sudah ada? Ia menjawab, tidak. Anda akan merusak bentuk kursi tersebut jika Anda hanya memasang material baru di atas material yang lama. Seperti itu juga pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Dia tidak berminat semata-mata mengubah penampilan rohani kita. Sebaliknya, Dia bermaksud mengganti karakter kita dengan apa yang disebut manusia baru, yang diciptakan menurut rupa Kristus. Daging memiliki kecenderungan untuk menampilkan kegiatan religius. Namun itu bukan karya Roh Kudus. Dia akan sepenuhnya mengubah kita dari dalam. Namun, proses tersebut merupakan sebuah kemitraan kerja. Apabila kita setiap hari mengesampingkan perilaku kita yang lama dan setelah itu menggantinya dengan perilaku yang ilahi, maka Allah yang penuh kasih karunia akan bekerja di dalam kita melalui kuasa Roh Kudus. Allah ingin memperbarui kita. Mengenakan manusia baru, Efesus 4 ayat 24 berkata, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia baru dan lama tidak bisa bersatu di dalam diri kita. Kita tidak bisa memainkan dua karakter yang kontras sekaligus, seperti hidup sebagai orang yang jujur tetapi di saat yang sama juga suka berbohong. Sebab, mengenakan manusia baru berarti memiliki sifat-sifat baru yang sangat berbeda dengan sifat lama. Jika kita membaca sifat manusia lama yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat Efesus, semuanya adalah hal yang bertentangan dengan kebenaran. Sebaliknya, sifat manusia baru selaras dengan kebenaran firman Tuhan dan menuntun kita kepada kedewasaan rohani. Karena itu, jika dulu kita adalah orang yang selalu mementingkan diri sendiri, maka marilah kita mulai belajar untuk memedulikan orang lain. Jadi, sebagai orang percaya, marilah kita memasuki tahun ini dengan satu komitmen untuk meninggalkan sifat lama yang masih ada di dalam diri kita dan mengenakan sifat baru yang berkenan kepada Allah. Dengan demikian kita akan terus mengalami kemajuan di dalam kehidupan rohani kita. Istilah manusia baru dan manusia lama kerap kali diungkapkan Paulus dalam surat-suratnya. Manusia lama adalah manusia yang hidup di dalam dosa manusia yang belum percaya kepada Yesus Kristus sehingga hidupnya penuh dengan kecemaran, memiliki pikiran yang sia-sia, hati yang gelap, jauh dari Allah, bodoh dan degil, sehingga mereka menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu dan berbuat segala kecemaran. Sedangkan manusia baru adalah manusia yang sudah mengalami kasih Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga gaya hidupnya menjadi gaya hidup yang berbeda, menanggalkan manusia lama dan hidupnya tidak lagi di dalam dosa tapi hidup di dalam terang kasih Tuhan dengan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan ciri-ciri gaya hidup manusia baru adalah tidak berdusta, tidak pemarah, tidak mencuri, tidak berkata kotor. Dengan membandingkan gaya hidup manusia lama dan manusia baru kita diingatkan bagaimana seharusnya kita hidup. Hidup kita harusnya menjadi teladan yang memancarkan kasih Tuhan dimanapun kita berada,
sehingga kehadiran kita menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan melalui gaya hidup yang kita tunjukkan. Proses untuk berubah menjadi manusia baru ini memang tidak mudah, dan membutuhkan waktu yang lama serta kadang bisa sangat menyakitkan. Tetapi bila kita telah berhasil mencapainya, maka kita akan menjadi orang yang paling berbahagia di dunia ini. Inilah jenis kehidupan yang dijalani oleh Yesus Kristus ketika Dia menjalani hidup sebagai manusia di dunia ini. Dan tujuan utama Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menularkan kehidupan baru ini kepada setiap orang yang bersedia untuk menjadi murid-Nya. Untuk dapat mengenakan manusia baru ini terlebih dahulu kita harus mengalami proses kematian terhadap manusia lama kita. Proses kematian terhadap manusia lama inilah yang membutuhkan waktu dan melibatkan rasa sakit. Kita mungkin tidak dapat mempercepat waktu dari proses tersebut, tetapi kita bisa memperlamanya. Oleh karena itu, kita harus memiliki respon yang benar dalam menghadapi setiap ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan untuk mentransformasi hidup kita menjadi manusia baru yang berkarakter. Kita harus memiliki hati yang taat dan mau berubah, sehingga tidak mempersulit pekerjaan Roh Kudus untuk menyempurnakan diri kita. Karena itu, berusahalah terus untuk mengenakan manusia baru setiap hari. Hidup baru dalam kasih Kristus. Nasihat yang berisi anjuran, petunjuk, peringatan, teguran, kepada umat percaya di kota Efesus merupakan bagian yang esensial dalam isi surat Rasul Paulus kali ini. Hal praktis dalam kehidupan umat percaya menjadi sorotan Paulus. Mengingat daerah Efesus yang mengalami perkembangan yang pesat atas ketertarikan daerah-daerah sekitar untuk datang dan singgah ke kota Efesus tentu berdampak kepada pola hidup jemaat di sana. Secara sederhana nasihat Rasul Paulus dalam perikop ini, manusia baru, berisikan hal-hal yang fundamental sebagai ciri-ciri dan cara-cara hidup manusia yang telah menerima kebaruan melalui baptisan Yohanes, atau baptisan pertobatan, dan yang telah menerima baptisan di dalam Yesus Kristus, sebagai baptisan keselamatan. Jika kita melihat secara teliti keseluruhan pasal 4, maka kita akan menemukan apa yang dimaksudkan Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, yakni, indikasi tentang perjumpaan antara iman Kristen dan ragam kebudayaan yang masuk untuk mengombang-ambingkan pengajaran, sembari dengan licik menyesatkan jemaat kudus di Efesus. Untuk itulah nasihat dan peringatan tentang manusia baru pada ayat 17-24 dikemukakan kepada jemaat di sana, supaya mereka dapat mengerti tentang keselamatan yang sempurna dari Allah, telah dianugerahkan dan hanya diperoleh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus sudah sempurna, tanpa harus ditambahkan atau dilengkapi dengan pemujaan kepada Dewi Artemis yang dianggap utama dan memberi kesuburan bagi sebagian besar kelompok masyarakat di Efesus, ataupun kepada dewa-dewa lainnya yang secara mitologi dan kebudayaan berkelindan dengan penghayatan masyarakat di kota Efesus. Penjelasan Nats, ayat 25-27, menjadi manusia baru. Konsekuensi hidup di dalam Kristus. Adapun nasihat yang disampaikan Rasul Paulus pada bagian ini, dapat diterima sebagai konsekuensi dari perbedaan yang mendasar sebelum mereka menerima Kristus dan setelah mereka mengenal dan percaya kepada Kristus. Dengan sangat tegas Paulus memberitahukan dan mengingatkan kembali tentang cara hidup manusia lama yang tidak berkenaan dengan ciri hidup manusia baru. Cara dan ciri hidup manusia lama ialah, pertama, terpusat kepada pikiran yang sia-sia dan tidak memiliki pengertian yang terang. Kedua, degil atau keras kepala dan jauh dari persekutuan dengan Allah. Ketiga, hidup di dalam kebodohan dan tidak memiliki perasaan, serta hidup seturut dengan hawa nafsu yang mengerjakan segala kecemaran. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan mereka supaya membuang dusta dan berkata benar, sebagai cara hidup manusia baru yang hidup di dalam Kristus. Menjadi manusia baru di dalam Kristus,
tentu saja bukan mengarahkan orang beriman menjadi lebih superior dari yang lain. Itu sebabnya Paulus mengungkapkan orang-orang beriman kepada Kristus adalah merupakan bagian-bagian atau sesama anggota yang hidup bersama, menjunjung keharmonisan di dalam perbedaan, baik orang Yahudi ataupun Yunani, bahkan orang-orang yang akan menjadi percaya disebut sesama anggota, dan Kristuslah sebagai pemilik. Cara dan ciri manusia baru dapat dipastikan bukan mengarah kepada menghilangkan entitas ataupun sisi dari kemanusiaan. Tentu saja yang dimaksudkan Rasul Paulus yakni tentang menjadi marah pada ayat 26. Tersedianya sifat mengampuni, membagikan dan memancarkan damai adalah ciri dan cara hidup manusia baru. Karena menyimpan amarah, dendam yang berpusat pada pikiran dapat menciptakan ruang kesempatan bagi iblis untuk mengaburkan nilai-nilai yang luhur. Ketidakterpisahan jemaat kudus di Efesus dengan kelompok masyarakat sekitar yang masih berpola sebagai manusia lama, tentu saling tarik-menarik, maka hidup di dalam persekutuan rohani menjadi identitas baru jemaat Efesus di dalam mempertahankan imannya kepada Kristus. Hidup berdampingan dengan sekitar bukan menjadi mengkaburkan identitas anak-anak terang. Justru menjadi tugas jemaat kudus untuk membawa terang itu kepada kefasikan. Menjadi manusia baru tercermin melalui perilaku, hidup menjadi manusia baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan berarti meninggalkan kewajiban-kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka dengan bekerja jemaat Efesus dapat mencukupi kebutuhannya. Melalui ayat 28 ini, Rasul Paulus hendak mengatakan bahwa bekerja merupakan bagian dari perintah Allah. Paulus menyandingkan kata mencuri dengan bekerja keras sebagai petunjuk bagi jemaat Efesus tentang perbuatan manusia lama yang mereka lakukan sebelum hidup oleh iman kepada Kristus. Pola hidup lama yang harus ditinggalkan bukan berarti mereka menjadi manusia baru yang hidup, duduk bermalas-malasan. Bekerja keras yang dimaksudkan Paulus ialah bekerja dengan perilaku yang jujur dan dengan cara yang terhormat, bahkan nilai-nilai kemuliaan Kristus dalam manusia baru, ditampilkan ketika hasil dari pekerjaan yang jujur itu tidak hanya dipergunakan untuk diri mereka saja, melainkan juga dapat dipakai untuk orang-orang lain yang hidup berkekurangan. Rasul Paulus benar-benar mengenal perilaku manusia lama masyarakat Efesus sebelumnya, karena dengan jelas setiap pola dan aspek kehidupan mereka disorot oleh Paulus. Tentu saja, perkataan kotor, mengutuki dan saling merendahkan, menebar fitnah, dapat dipahami sebagai cara hidup keseharian manusia lama, yang barangkali dianggap remeh oleh jemaat. Maka dengan tegas Paulus memperingatkan mereka agar tidak saling melemahkan di dalam perkataan, melainkan jemaat Efesus memakai perkataan-perkataan yang sopan, mendatangkan kebaikan, berkat dan kasih karunia kepada siapapun untuk membangun di dalam persekutuan. Hal ini berhubungan dengan pemahaman Paulus tentang Roh Kudus yang memberi spirit bagi jemaat kudus di Efesus untuk memperkuat identitas rohani dalam hidup berdampingan. Bagi Paulus, Roh Kudus bukanlah sesuatu yang abstrak. Roh Kudus adalah oknum atau pribadi Allah yang digambarkan Paulus secara antropomorfistis. Mendukakan Roh Kudus tentu saja tidak sama dengan dosa atau berdosa kepada Roh Kudus, dengan sengaja dan sadar bertindak melawan Allah dan Roh Kudus. Itu sebabnya pada ayat 32, dengan sejelas-jelasnya Rasul Paulus mendorong jemaat kudus di Efesus untuk hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, melalui perilaku-perilaku yang disadari menjadi cara-cara dan ciri-ciri hidup manusia baru di dalam Kristus. Ibu atau bapak yang terkasih, menjadi manusia baru di dalam Kristus seyogianya menjadi identitas dari umat Allah hingga masa kini. Semua dapat terlihat dengan jelas ibarat berada di sebuah labirin kaca, di mana setiap sudut ditampilkan dengan jelas dan setiap orang dapat melihatnya. Dorongan identitas ini juga disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang mengikut Dia.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Orang beriman yang hidup di tengah-tengah dunia ini pastilah tidak terlepas dari orang lain. Baik di tengah-tengah masyarakat yang menjunjung adat istiadat dan budaya, masyarakat yang menjunjung pekerjaan, dan lain sebagainya, semuanya berjumpa dengan iman yang diperhadapkan secara aktif dan yang dapat dilihat melalui perilaku kita. Apakah kehidupan keagamaan kita menunjukkan kita sebagai manusia baru di dalam Kristus? Atau kehidupan keagamaan kita tidak memiliki dampak yang membangun bagi orang lain dan sekitar? Atau sebaliknya, membawa dampak kehidupan yang buruk bagi sesama dan sekitar, menjadi serupa dengan apa yang dunia inginkan? Atau hidup yang mencerminkan nilai-nilai Kristus adalah sebuah keputusan yang harus ditentukan. Melalui nasihat Rasul Paulus kepada jemaat kudus di Efesus, kita yang hidup di masa kini juga turut diselidiki dan merasa terdorong untuk mengaplikasikan iman itu di dalam setiap aspek kehidupan. Ada banyak perilaku-perilaku yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang manusia lama dan pertentangannya dengan cara dan ciri hidup manusia baru. Biarlah terang Kristus menyinari kita, sehingga kita dimampukan untuk menjalani hidup baru dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Apa artinya menanggalkan manusia lama? Dalam Efesus 4 ayat 22, Paulus merujuk pada menanggalkan atau menyingkirkan manusia lama. Karena itu, berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu, tanggalkanlah manusia lamamu, yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan, adalah frasa umum yang juga digunakan oleh para penulis Alkitab dalam konteks lain. Dalam Efesus, Paulus menjelaskan kebenaran dalam pasal 1-3 dan kemudian menjelaskan bagaimana seseorang harus hidup dalam terang kebenaran tersebut dalam pasal 4-6. Untuk memahami kesimpulan logis dari menanggalkan manusia lama, seseorang harus memahami kebenaran yang ditemukan dalam 3 pasal pertama, dengan fokus terutama pada pasal 2 ayat 1-10. Efesus 1 memberikan ringkasan tentang peran Tritunggal dalam penebusan umat manusia. Pasal 1 diakhiri dengan doa Paulus untuk jemaat Efesus, yang terutama berfokus pada pengetahuan sejati bagi jemaat Efesus. Bab 2 dimulai dengan menjelaskan dampak Injil pada orang percaya. Bab 3 menyelidiki dampak komunitas Injil, yaitu kesatuan orang bukan Yahudi dan orang Yahudi melalui Kristus. Efesus 2 ayat 1-10 khususnya penting ketika menyelidiki keharusan dalam Efesus 4 ayat 22. Paulus menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap orang adalah anak murka, mati dalam pelanggaran dan dosa, bermusuhan dengan Allah, dan ditakdirkan untuk mengalami murka Allah. Dalam Efesus 2 ayat 4 adalah salah satu konjungsi paling bermakna yang ditemukan dalam kitab suci. Allah menyediakan jalan untuk menjadi anak-anak Allah melalui kasih karunia, melalui iman. Efesus 2 ayat 10 menunjukkan bahwa mereka yang percaya kepada pribadi dan pekerjaan Yesus Kristus adalah dalam bagian Efesus ini. Manusia lama dan manusia baru dapat dibedakan dengan jelas. Manusia lama ditemukan dalam Efesus 2 ayat 1-3 sementara manusia baru dijelaskan dalam Efesus 2 ayat 4-10. Perintah Paulus dalam Efesus 4 ayat 22 didasarkan pada kebenaran-kebenaran ini. Contoh dari manusia lama juga disediakan dalam Efesus 4 ayat 17-19, dan contoh dari manusia baru disediakan dalam Efesus 4 ayat 24. Efesus 4 ayat 17 memulai pembahasan tentang, atau bagaimana orang Kristen seharusnya hidup. Paulus menegaskan dalam Efesus 4 ayat 20 bahwa orang Kristen seharusnya tidak hidup seperti yang disebutkan dalam ayat 17-19 tetapi harus hidup menurut kebenaran yang ditemukan dalam Yesus Kristus. Untuk melakukan ini, seseorang harus menanggalkan manusia lama.
NASB menerjemahkan kata untuk menanggalkan sebagai menyingkirkan. Itu menunjukkan gagasan membuang sesuatu, melepaskannya dan meletakkannya. Gambaran yang tepat mungkin ketika seseorang berganti pakaian di pagi hari. Seseorang menanggalkan atau menyingkirkan pakaian lama dan mengenakan pakaian baru. Manusia lama, atau manusia lama tetapi karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Semua manusia pada dasarnya adalah anak-anak yang harus dimurkai. Tetapi kembali, mereka adalah hasil karya Allah dengan tujuan melakukan pekerjaan baik, kehidupan Kristen. Paulus memerintahkan jemaat Efesus untuk berhenti hidup sebagai manusia lama, dan sebaliknya mengenakan manusia baru. Ia menunjuk kepada cara untuk mengenakan manusia baru dalam Efesus 4 ayat 23, yaitu, bahwa seseorang diperbarui dalam roh dan pikiran. Bahasa yang serupa digunakan dalam Roma 12 ayat 1-2 ketika Paulus memerintahkan gereja di Roma untuk diubah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan ini bertentangan langsung dengan penyesuaian diri dengan dunia ini. Allah menciptakan manusia baru dalam kebenaran dan kekudusan yang sebenarnya. Melalui kebenaran dan pengejaran kebenaranlah seseorang harus memperbarui pikiran. Alkitab adalah sumber kebenaran itu. Ketika seseorang memperbarui pikirannya dalam kebenaran, ia diperlengkapi untuk menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, dan hiduplah sesuai dengan panggilan yang telah kamu terima. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan,
Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.